Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya sukacita Tuhan tetap limpah atas hati kita. Saya percaya Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Mari pagi ini kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kasih, buat anugerah-Mu yang limpah bagi kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi setiap kami, dan Engkau selalu memberkati hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Di rumah kami masing-masing, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri ini. Tuhan, doa kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir di rumah kami, saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami mengagung-agungkan Tuhan. Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah turun atas setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Bapa. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan dengan iman kita, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya.
Kau Tuhan yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Segala sembah kami hanya bagimu Yesus. Rabaya sande ya Kiara sande. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir. Allah menyertai kami. Oh, Kau Allah yang maha tinggi. Aman kami berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyatakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari umat Tuhan sekali lagi kita nyatakan dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah pengharapanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan Yesus. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji nama-Mu Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Oh, haleluya.
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari nyanyikan dengan penuh iman. Walau 1000 rebah di sisiku, benar Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di sisi kanan kami, kami tidak takut, kami tidak goyah, sebab Engkau Yesus yang beserta kami. Mari nyanyikan dengan penuh iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Kemuliaannya memenuhi kita. Kekuatan sukacita dan damai sejahteranya limpah turun atas kita. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Mari sembah Dia. Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh, rabasandara rabasane. Haleluya. Haleluya. Oh. Kiara rabasandara rabasandara lamo. Damai sejahtera-Mu limpah atas kami. Damai sejahtera-Mu limpah atas umat-Mu ya Tuhan. Jiwa hati kami menjadi tenang karena Tuhan ada di dekat kami. Bahkan Tuhan tinggal setia menyertai kami selama-lamanya.
sandaramu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Ya ralabas sandaralabas. Ya ralabaralabaralaba. Shikaralabaralabas sandaralabas. Ya ralabaralabaralaba. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri di rumah katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Angkat pujian ini dengan sungguh. Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan bagi setiap kami, kota benteng kami yang teguh, tempat jiwa kami berteduh dengan aman. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi ini ya Bapa. Kami rasakan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita yang limpah. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa di sorga. Urapi kami, kebenaran firman-Mu akan menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap kami. Kami mau dengar sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu semua di rumah. Saya percaya ada sukacita yang berlimpah. Amin. Karena di mana Tuhan ada, maka akan ada sukacita di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah Bapak Ibu, kalau
lihat di dalam perikop ini, ada satu situasi kondisi yang dihadapi oleh pemazmur yang dicatat di dalam Mazmur pasal 91 ini. Nah, salah satu kondisi yang dihadapi itu adalah adanya ketakutan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ada satu ketakutan karena adanya penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena itu tadi pemazmur berkata, aku tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Aku tidak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, situasi ini dihadapi oleh pemazmur. Ternyata ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Tidak tahu siapa yang membawa virusnya, ya, bakterinya. Enggak tahu virus itu, bakteri itu, penyakit itu ada di mana. Enggak tahu siapa yang terjangkit, siapa yang menularkannya. Nah, ini yang dikatakan oleh pemazmur, ini masalah yang dihadapi oleh pemazmur. Ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Hanya untuk sekedar info saja bagi kita, bahwa ternyata di dalam Alkitab tercatat beberapa kali bangsa Israel mendapatkan tulah. Ada tulah penyakit sampar di antara bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, penyakit sampar ini ternyata muncul dalam 3 varian. Kalau kita lihat ya, kita Google, varian yang paling umum adalah itu penyakit pes namanya. Itu paling umum. Varian yang kedua, itu yang dinamakan dengan wabah pneumonia. Nah, wabah pneumonia ini itu menyerang sistem pernapasan. Disebabkan karena menghirup udara yang dihembuskan oleh si korban. Jadi menularnya itu lewat hembusan napas dari si korban. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa yang menghembuskannya, siapa yang terjangkit. Karena itu tadi dikatakan berjalan di dalam gelap. Mengamuk di waktu petang, di waktu yang samar-samar, nggak jelas, nggak ketahuan. Nah, wabah pneumonia ini yang menyerang sistem pernapasan ini, kalau kita lihat ya apa yang terjadi di dunia ini, sejarah mencatat bahwa tahun 1918 pernah terjadi wabah yang namanya flu Spanyol, Spanish flu. Ini mewabah ke seluruh dunia dan disebut menjadi pandemi juga. Dari Januari 1918 sampai Desember 1920. Jadi sekitar ada 2 tahun kira-kira. Luar biasa. Sejarah mencatat bahwa angka kematian yang tercatat karena flu Spanyol ini itu sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Ini hanya sekedar info saja. Lalu dalam kelompok ini ada yang namanya virus H1N1 tahun 2009. Atau lebih terkenal dengan namanya flu babi. Nah, Bapak Ibu, flu babi tahun 2009 sampai 2010
itu mencatat angka kematian sekitar 284.500 orang. Angka yang cukup besar juga. Dan dalam kelompok ini ada yang kita alami ini yang dinamakan dengan COVID-19 ini. Ya, yang sudah di 152 negara. Ya, data sampai dengan pertengahan Maret itu sudah 152 negara. Virus ini menyebar kemana-mana. Membuat ada rasa takut. Seperti yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 91 ini. Nah, karena menyerangnya sistem pernapasan, karena penyebarannya lewat menghirup udara yang dihembuskan oleh korban, makanya kita perlu physical distancing, ya. Kita perlu jaga jarak. Tetapi saya percaya mungkin jarak kita terjaga, agak ada jarak, tetapi hati kita, khususnya jemaat PPL, kita semua tetap dekat, tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Nah, varian yang ketiga yang disebut dengan septisemia, ini lewat peredaran darah. Dalam kelompok ini contohnya adalah virus Ebola. Ya, tahun 2014 sampai 2016 yang terjangkit sekitar 30.000 di Afrika Selatan. Di Afrika. Nah, ini sekedar informasi saja bahwa ternyata dari zaman Perjanjian Lama di dalam Alkitab sudah ada wabah seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 24, wabah ini membuat 70.000 orang pada zaman Daud itu dalam satu hari mereka meninggal. Di dalam Bilangan 16 di zaman Musa dikatakan 14.700 orang meninggal karena tulah, karena wabah ini. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh pemazmur di dalam Mazmur 91 ini. Dia bilang, hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagiku. Tuhan kubu pertahananku. Aku tidak usah takut terhadap penyakit sampar, terhadap penyakit menular yang bergerak di dalam gelap, bergerak di waktu petang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lewat apa yang kita alami ini, Dia mau bawa kita untuk lebih mengenal Dia, untuk lebih lagi dekat dengan Dia. Karena itu kita baca tadi bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, sia-sia penjaga berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Sia-sia orang mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Hanya Dia yang bisa melindungi kita. Pada kejadian, pada zaman Daud, pada zaman Musa, pada akhirnya tulah itu berhenti. Itu karena Tuhan. Enggak ada satupun orang yang bisa mengatasinya pada waktu itu. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelesaikannya, yang bisa menjadi solusi pada waktu itu. Demikian juga lewat kejadian yang sedang kita alami ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi jawaban bagi setiap kita. Bahwa hanya Tuhan saja yang bisa melindungi kita. Bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan bagi setiap kita. Di dalam Dia kita menjadi aman. Yang setuju katakan amin. Hanya di dalam Dia saja kita aman. Karena itu kita bisa berkata, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hanya Tuhan saja yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Hanya Tuhan saja yang bisa melindungi kita dari semua wabah ini. Dan hanya Tuhan saja yang menjadi jawaban bagi situasi yang kita hadapi sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita? Bagaimana supaya Tuhan menjadi perlindungan, menjadi kubu pertahanan bagi setiap kita? Dalam Mazmur 91 ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-1 tadi dikatakan, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan Tuhan tempat perlindungan bagi kita? Yang pertama, kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita harus bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Bawa hati kita mendekat, melekat kepada Tuhan. Itu poin pertama kita. Bawa hati kita melekat, mendekat kepada Tuhan.
Karena pada ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan begini dari Mazmur 91 ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Waktu kita berseru, dia akan menyertai kita dalam kesesakan kita. Dia akan meluputkan kita. Dia yang akan menjaga nyawa kita. Ketika hati kita melekat, Tuhan yang akan meluputkan setiap kita. Pada bagian lain dalam Mazmur 121 dikatakan Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Ia akan menjaga nyawa kita. Ia akan menjaga saat kita keluar dan masuk kembali ke rumah kita. Hanya ketika kita dekat, hanya ketika kita melekat kepada Tuhan, maka ada perlindungan bagi setiap kita. Bagaimana supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan? Belajar apa yang dialami oleh Daud, oleh Musa pada waktu menghadapi tulah itu. 2 Samuel 24 ayat 10 dan 17 dikatakan Daud bertobat. Supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan, kita harus bertobat. Daud berkata, aku telah membuat kesalahan. Aku telah sangat berdosa. Perbuatanku ini sangat bodoh. Daud menyadari waktu dia menghitung rakyatnya itu adalah satu kesalahan, itu adalah satu kebodohan. Kesalahan apa, dosa apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita lihat di sini, ternyata Daud telah menjadi sombong. Pada masa muda dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan kemanapun dia pergi. Tapi ini pada masa tuanya, dia menjadi sedikit tinggi hati. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia mau melihat bagaimana kekuatan tentara-tentaranya. Bagaimana kekuatan pendapatan dari pajaknya. Karena begitu banyaknya bangsa Israel pada waktu itu. Ada kesombongan di sini. Padahal dalam Ulangan 6 ayat 11. Di sana Tuhan katakan, Tuhan ingatkan. Nanti kalau kamu sudah sampai ke tanah perjanjian. Kalau rumah kamu sudah penuh dengan barang yang baik-baik. Kalau usaha kamu sudah maju. Apabila kamu makan dan kamu telah menjadi kenyang. Berhati-hatilah dikatakan. Supaya jangan kamu melupakan Tuhan. Ada satu kesombongan di sini dalam diri Daud. Karena melihat rakyat yang besar, jumlah tentara yang banyak. Nah, Daud menyadari hal ini. Dia bilang, aku telah membuat kesalahan. Aku telah berdosa ya Tuhan. Perbuatanku ini sangat bodoh. Ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu, mari di tengah-tengah saat seperti ini, mari kita tilik hati kita. Mungkin juga ada kesombongan dalam diri kita. Karena sudah banyak berkat dari Tuhan di dalam rumah kita. Kita sudah punya barang-barang yang baik seperti yang dikatakan firman Tuhan. Lalu kita mulai kurang mengandalkan Tuhan.
Dalam usaha kita mulai kurang mengandalkan Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita sudah mulai kurang mengandalkan Tuhan. Kurang berdoa di dalam mempersiapkan sebuah pelayanan. Karena kita sudah merasa bisa mungkin. Merasa mampu, punya pengalaman. Ini saatnya. Seperti Daud kita kembali bertobat kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita bertobat bahwa hati kita mendekat kepada Tuhan. Lalu dikatakan Daud membangun mezbah bagi Tuhan. Bangun mezbah dalam keluarga kita. Dengan hati yang bertobat kita bangun mezbah. Ayah, ibu dan anak-anak berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bangun mezbah dalam keluarga kita untuk Dia. Kalau ayahnya nggak ada di rumah, ibu dan anak-anak kumpul, bangun mezbah. Kalau mungkin cuma anak-anak yang ada di rumah, mari anak-anak bangun mezbah untuk keluarga kita. Kumpul, bakar korban dikatakan. Daud nggak hanya bangun mezbah, tapi Daud juga bakar korban di atas mezbah itu. Korban pujian kita, korban penyembahan kita. Kita naikkan untuk Tuhan. Dan pada bagian ini dikatakan Daud berdoa. Dia bertobat. Dia bangun mezbah. Dia bakar korban. Lalu dikatakan Daud bertobat. Daud berdoa. Setelah dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Dan dikatakan, berhentilah tulah itu. Seketika itu juga, tulah itu berhenti. 3 hari direncanakan tulah itu bagi bangsa Israel. Tetapi ketika Daud selesai berdoa, dikatakan Tuhan berkenan akan doanya. Dan tulah itu berhenti. Waktu kejadian pada zaman Musa, pada waktu tulah itu terjadi, Musa bilang, Harun cepat ambil perbaraanmu, ambil api dari mezbah, bakar ukupan. Harun ambil api dari mezbah, bakar ukupan, dan dia berjalan di antara rakyat itu. Dan pada waktu dia sampai di pintu kemah, dikatakan tulah itu berhenti. Tuhan yang membuat tulah itu berhenti. Tuhan yang membuat penyakit menular itu berhenti. Karena ada mezbah, ada korban. Yang pertama yang harus kita lakukan, supaya hati kita melekat kepada Tuhan, bertobat. Lalu kita bangun mezbah dalam keluarga kita. Bakar korban di atasnya. Dan berdoa. Sekali lagi. Mari para orang tua, ayah dan ibu kumpul sama anak-anak. Buat mezbah. Korban pujian, korban penyembahan. Dinaikkan bersama-sama. Lalu berdoa bersama-sama. Naikkan ini sebagai satu korban. Saya percaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan menjadi perlindungan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan
supaya Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Mazmur 91 ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tidak hanya sekedar kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dengan tadi bangun bertobat, bangun mesbah, bakar korban dan berdoa. Tapi dikatakan juga kita harus berkata kepada Tuhan. Bibir mulut kita harus berkata kepada Tuhan. Ngomong, ucapkan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Orang-orang yang berlindung pada Tuhan, orang-orang yang hatinya melekat tadi, itu harus berkata, harus diucapkan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Belajar dari bangsa Israel pada Bilangan 14. Pada waktu itu orang-orang Israel mati. Bukan karena raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan. Waktu itu mereka menjadi takut karena ucapan 10 pengintai itu. Mereka takut di sana ada raksasa yang katanya makan orang. Tapi belum tentu juga makan orang. Cuma katanya. Orangnya gede-gede, tinggi besar. Kita seperti belalang. Dikatakan mereka menangis. Bangsa itu menangis semuanya. Kenapa kita dibiarkan mati di sini? Dan seterusnya. Bilangan 14 ini mencatat bahwa orang-orang Israel mati bukan karena raksasanya, tetapi karena buah perkataan. Dikatakan perkataan 10 orang pengintai itu perkataan yang busuk, yang membuat mereka semua menjadi ketakutan. Lalu mereka bersungut-sungut menangis dan mengucapkan, kenapa kita dibiarkan mati di sini? Bapak Ibu, pada akhirnya sekali lagi mereka mati bukan karena raksasa-raksasa itu, tapi mereka mati karena mereka mengatakannya. Kita mati di sini. Lalu Tuhan katakan, jadilah seperti apa yang kau katakan itu. Kamu semua akan mati di padang gurun ini. Anak-anakmu akan menjadi tawanan. Seperti yang diucapkan mereka. Mereka mati akibat buah perkataan mereka. 2 Samuel 16. Bangsa Israel kalah. Bukan karena Goliatnya, tetapi karena ketakutan yang menyebar di antara mereka. Mereka bilang itu orang segede itu musuh kita. Mereka ngomongin itu. Waduh, gimana ini? Mereka menjadi ketakutan. Belum berperang saja sudah kalah. Karena apa? Karena buah perkataan mereka. Berbeda dengan itu Daud mengatakan, Allah Maha Besar. Aku datang di dalam nama Tuhan. Aku akan mengalahkan dia. Akan kupenggal kepalanya. Dan kuberikan kepada burung di udara dan hewan liar di hutan. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah sekali lagi. Biarlah kita makan buah kehidupan, buah yang baik. Karena perkataan kita yang baik. Yang setuju katakan amin. Saya melihat sebuah video pesan dari mahasiswa-mahasiswi di China, di Wuhan. Mereka berkata,
bahwa Wuhan bangkit ya, recovery dengan cepat. Karena apa? Karena mereka saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Mereka bilang, ayo kita bisa. Ayo kita lewati ini bersama-sama. Lalu media menyebarkan berita-berita yang membangkitkan optimisme. Bapak Ibu, hati-hati dengan berita yang kita dengar. Hati-hati dengan berita yang kita forward, yang kita sebarkan. Adalah lebih baik kita menyebarkan berita yang membangkitkan optimisme. Benar, kita harus hadapi semua ini dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Indonesia bisa segera bangkit melewati semua masalah ini. Kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan melindungi kita. Nah, di sini bukan sekedar perkataan positif Bapak Ibu. Bukan memperkatakan perkataan positif, bukan. Tapi kita memperkatakan firman Tuhan. Yang kita katakan itu firman. Apa yang diucapkannya. Saya percaya ketika kita memperkatakan firman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berbuah. Kalau kita ucapkan yang benar, maka kita akan dapat buah yang benar. Di tengah situasi seperti ini, sekali lagi gak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. Kita juga gak bisa terus tercekam dengan situasi ini. Ayo di rumah kita masing-masing, perkatakan itu. Bersama-sama perkatakan firman Tuhan. Berulang-ulang kali, perkatakan itu. Saya percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti yang kita ucapkan itu, firman Tuhan itu, Tuhan akan melaksanakannya. Dari Mazmur 91 dan 121 saya mencoba. Mungkin kita bisa berkata seperti ini. Kita perkatakan, kita ambil dari ayat-ayat ini, ringkasannya. Saya ingin kita mengajak kita untuk memperkatakan bersama-sama seperti ini. Kita mengatakan begini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah penyakit sampar tidak akan mendekat kepada rumahku. Tuhan yang menyertai aku dalam kesesakanku, Dia yang akan meluputkan aku. Tuhanlah penjagaku. Ia akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita perkatakan firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, ini bukan perkataan positif. Ini firman Tuhan. Kita ucapkan, maka kita akan makan buahnya. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti yang kita katakan. Satu cara memperkatakan firman Tuhan dengan mudah, itu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu yang berisi firman Tuhan. Kita ditolong karena ada lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang berisi firman Tuhan. Nah, kita bisa mengucapkan firman Tuhan itu dengan cara itu. Banyak menyanyi, banyak memuji lagu-lagu yang berisi firman Tuhan. Itu akan membawa hati kita mendekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, dua hal ini yang kita lakukan. Yang pertama, bawa hati kita mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dengan cara bangun mesbah di rumah kita masing-masing. Berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan bersama dan berdoa bersama-sama. Lalu kita memperkatakan firman Tuhan. Mungkin dipimpin oleh kepala rumah tangga, suami, papa, mengajak istri dan anak-anaknya untuk memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan segera membawa kita keluar dari semua situasi ini.
kita keluar sebagai pemenang. Saya percaya ada kebaikan yang akan terjadi setelah ini. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Rencananya tidak ada yang gagal bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Mari kita bergandengan tangan bersama keluarga kita. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami bawa hati kami mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau melekat kepadamu, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Kami mau bertobat Tuhan dari segala keangkuhan, kesombongan kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kalau kami kurang mengandalkan Tuhan, kurang bergantung kepada Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami ingin berkata semua yang kami miliki, semuanya datangnya daripadamu. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh semua ini ya Tuhan. Kami mau bangun mesbah di rumah kami masing-masing. Kami mau berkumpul, orang tua dan anak-anak berkumpul, bakar korban, memuji dan menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Biar hati kami semakin dekat dengan Tuhan, melekat kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami mau memperkatakan firman Tuhan. Kami mau memperkatakannya berulang-ulang kali bersama-sama di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami. Kami mau perkatakan itu ya Tuhan.
Horabasi karalabasane. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya kalau kami menjadikan Tuhan tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, kami percaya malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah penyakit sampar tidak akan mendekat kepada rumah kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan kami, melewati waktu-waktu ini, dan Tuhan yang akan meluputkan kami. Tuhan jawaban bagi kami semua. Tuhanlah penjaga kami. Engkau yang akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Janjimu ya dan amin ya Tuhan. Korabasi karalabaralabasandara. Yaralabasandaralabaralaba. Oh, sikaralabaralamasandara. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari katakan dengan penuh iman kita, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami mau berdoa untuk kota kami. Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan bagi bangsa kami. Menjadi perlindungan bagi kota kami ya Tuhan. Kami berdoa, lindungi kami semua Tuhan. Lindungi kami dari semua wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Untuk Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin. Semua aparatur pemerintahan, TNI, Polri yang bekerja. Terlebih lagi Tuhan untuk tenaga medis kesehatan yang menjadi ujung tombak, yang berada di paling depan untuk menuntaskan semua ini. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dan tolong mereka, tolong keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami. Untuk menyelesaikan semua masalah ini Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melalui semuanya ini dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di gereja ini. Untuk hamba-hamba-Mu. Untuk Pak Budiman, Pak Lukas Suherli, Lukas Yonatan, Ibu Sutikno. Semua gembala-gembala cabang yang ada.
Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Seluruh pekerja Tuhan berkati dan lindungi. Dan juga untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan yang menjadi perlindungan bagi umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberkati umat-Mu. Selalu ada berkat di tengah-tengah situasi yang sukar. Tuhan tetap memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan, usaha kami, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan, untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati buah kandungan anak-anak cucu keturunanmu. Tuhan memberkati ladang, usaha, pekerjaan, studi sekolahmu. Tuhan melindungi engkau di segenap jalanmu. Dia menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Damai sejahtera, sukacita, hikmat dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, ada satu pengumuman bagi kita semua. Kita akan merayakan Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 10 April. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi sekali lagi hari Jumat tanggal 10 April. Kita akan merayakan Jumat Agung dan kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Karena itu setiap kita di rumah tangga kita masing-masing, baiklah kita mempersiapkan anggur dan roti. Kalau ada yang punya anggur, punya roti, puji Tuhan. Tapi kalau enggak ada, kita juga bisa pakai crackers. Ya. Lalu untuk anggurnya, kita bisa pakai minuman yang berwarna merah. Mungkin sirup. Kalau enggak ada bisa juga pakai teh. Nanti kita bersama-sama akan dipimpin oleh Gembala Penatua kita nanti Pak Budiman. Akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama pada hari Raya Jumat Agung nanti. Ya, di rumah kita masing-masing. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.